ilmunya nggak nambah, ibadahnya nggak nambah, amal solehnya nggak nambah, kebaikannya nggak nambah. Siapa yang hari ini sama seperti kemarin, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau stagnan saja nggak ada peningkatan, rugi. Apalagi kalau turun, apalagi kalau ada penurunan. Man kana yawmuhu syarrun min amsih, siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Kemarin masih sholat, gara-gara dapat kerjaan nggak seberapa, uangnya sholat ditinggalkan. Kemarin masih hadir majelis, gara-gara urusan dunia majelis ilmunya ditinggalkan. Man kana yawmuhu mithla akhir syarrun min amsih, siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, maka orang seperti itu yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan, insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk yang semakin hari semakin baik. Enggak ada peningkatan perbaikan kecuali dengan takwa kepada Allah, patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah, apa yang Allah larang jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi perintahkan jalankan. Hanya dengan itu kita bisa bertakwa, dan hanya dengan takwa kita bisa jadi lebih baik, dan hanya dengan menjadi lebih baik kita bisa jadi orang-orang yang beruntung insya Allah. Maka sebelum saya lanjutkan ceramah saya mau tanya dulu masyarakat Bukit Tinggi yang kompak, jawab semuanya, siap bertakwa kepada Allah? Kurang semangat, kurang kompak. Siap bertakwa kepada Allah? Siap jalankan perintah Allah? Siap jauhi larangan Allah? Siap jalankan perintah Nabi? Siap jauhi larangan Nabi? Saya pengen dengar Bukit Tinggi suaranya semua, angkat tangannya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya beberapa bulan ini keliling dari provinsi ke provinsi. 3 minggu yang lalu saya ceramah di Papua, di Manokwari dan Bintuni, Papua Barat. Sekitar semingguan lalu atau 2 minggu lalu saya ceramah di Riau, mulai dari safari keliling, mulai dari Pekanbaru, Dumai, Duri sampai ke Rohe, Rokan Hilir, balik lagi ke Pekanbaru, dari situ ke Madura, ke Jawa Timur, terus keliling ke daerah-daerah. Saya menyerap apa yang disampaikan masyarakat, karena seorang dai, seorang pendakwah itu bagikan dokter, Bapak Ibu sekalian, dokter yang datang untuk mengobati penyakit. Maka yang disampaikan oleh dai itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dokter itu nggak bisa kasih obat kalau nggak tahu penyakitnya apa. Saya banyak dapat laporan bahwasanya saat ini di antara penyakit yang menggerogoti ketakwaan umat yang banyak sekali terjadi di Indonesia saat ini, di antaranya yang paling parah saat ini adalah judi online. Nah, jawab yang jujur orang Bukit Tinggi sekarang yang kecanduan judi online banyak atau tidak? Nah, yang main judi online banyak apa kagak? Insyaallah mudah-mudahan yang di sini gak ada, insyaallah. Tapi makanya Pak Bu, luar biasa, PPATK mengeluarkan data di 2023, Bapak Ibu sekalian, 2023 saja itu perputaran uang haram judi online lebih dari 300 triliun rupiah. Itu berapa kali lipat APBD Sumatera Barat? Bu, tahu 1 triliun? Nolnya berapa, Bu? 1.000 miliar. Jangan kan lihat bayangannya aja pusing. 300 triliun rupiah, 1 triliun itu 1.000 miliar. Kali 300, itu bukan kertas, Bu, itu bukan daun, pitih. Perputaran pitih
Anda bayangkan Bapak Ibu, anak kecil di bawah umur 190.000 orang lebih di Indonesia yang kecanduan judi online. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kata judi online dari rakyat sampai pejabat, PPATK keluarkan data di DPR, DPRD saja saudara. Itu yang kecanduan judi online, yang main judi online lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, DPRD. Bahkan saya dapat laporan bukan hanya rakyat, pejabat, santri kena. Bahkan ustaz ada yang kena. Ada satu ulama besar cerita sama saya, itu dia punya murid itu sudah jadi ustaz. Muridnya sudah jadi ustaz, udah berkeluarga, istrinya datang kepada gurunya ngadu, kiai, suami saya kecanduan judi online, rumah tangga hancur rusak. Ustaz ikut kena. Kalau dulu saya ingat dulu zaman saya kecil di Jakarta tahun 90-an, itu yang namanya judi banyak. Togel-togel itu di ujung-ujung dan kadang-kadang. Tapi orang untuk main judi mesti keluar dulu dari rumah ke tempat judi, minimal dia malu. Kalau punya malu nggak akan main judi. Kalau udah nggak punya malu baru. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang judi yang masuk ke rumah kita, yang print ke HP kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini baru judi, apalagi pinjaman online. Masya Allah, luar biasa. Saya ini ustaz, dianggap ustaz lah. Saya santri, ilmu belum banget saya sebut ustaz. Tapi dianggap ustaz oleh orang. Ya, HP nggak pernah dipakai buat macam-macam. Anda tahu saya dapat SMS liar, nomornya nggak tahu ada siapa. Apa isi SMS-nya? Ayo Pak, pasang salotnya. Dia kata tahu saya FPI, kita orang ini online saja. Terus saya orang saya kejar. Artinya apa? Ini orang yang didatengin. Kalau dulu orang datengin maksiat, sekarang di akhir zaman coba ada maksiat yang datang ke orang. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu juga kita buka berita. Beritanya yang buka urusan politik, tapi yang keluar iklan judi. Betul Pak? Iklan ini zaman online, iklan ini. Padahal itu juga ada yang buka website berita, kadang-kadang website isinya pengajian, kadang-kadang artikel ilmiah. Tahu-tahu iklannya di luar judi. Inna lillahi. Nah, kalau begitu saya mau tanya, ini fenomena menyebar merebaknya judi online di Indonesia. Masyarakat Bukit Tinggi jawab yang kompak, fenomena seperti ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Makanya saudara, saya pada kesempatan kali ini teringat firman Allah Ta'ala. Melihat merebaknya judi online yang begitu luar biasa, saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bapak Ibu sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min 'amali syaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. Apa kata Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, hati tidak untuk panggilan cinta buat orang-orang yang di hatinya ada keimanan kepada Allah. Kalau yang di hatinya tidak ada keimanan, skip aja, nggak usah dengar. Tapi siapa yang merasa di hatinya ada iman, wajib untuk mendengar panggilan cinta ini dan wajib untuk patuh sami'na wa ata'na. Apa isi panggilan cinta yang kata Allah? Innamal khamru, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamr. Apa itu khamr? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Apapun bentuknya, mau yang cair, yang bubuk, yang tablet, yang kapsul, yang asap, yang bentuknya tanaman, apapun bentuknya, setiap yang memabukkan disebut khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Apapun bentuknya, mau yang namanya miras, anggur merah, anggur putih, anggur biru,
biru, anggur hijau, anggur hitam, anggur abu-abu, lagi nggak peduli. Apapun namanya, namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, kopi milik, heroin, kokain, saudara, ganja, tembakau, gorila, pil ekstasi, sampai kecubung lagi, saudara. Orang minat kalau kecubung, itu hati-hati. Itu secara undang-undang nggak dilarang, tapi sekali makan bisa jadi gila itu orang. Memabukkan itu jadi marah, kecubung. Makanya harusnya secara undang-undang itu dilarang harus. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan haram. Kata Allah Ta'ala innamal khamru. Kadang-kadang ada yang nanya, tapi kalau sedikit bagaimana bisa sedikit? Apa bahasa Padang bisa sedikit? Sakete, betul. Kalau sakete minumnya gimana? Sakete aja, sedikit aja. Bagaimana hukumnya? Ma'asal katiluhu faqaliluhu haram. Kalau sedikitnya haram, kalau banyaknya melakukan, maka sedikitnya pun hukumnya jadi haram. Karena kalau sedikit diperbolehkan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi. Jadi yang pertama kata Allah yang khamr, sesungguhnya namanya khamr dengan segala macam jenisnya. Wal maisir dan maisir. Apa itu artinya maisir? Maisir itu dalam tafsir disebutkan artinya qimar. Qimar itu artinya judi. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, mau saudara yang namanya legal, yang ilegal, mau pakai kartu, mau pakai kartu, semua bentuk judi adalah haram. Maisir, Al-Quran disebut maisir. Kemudian yang ketiga Allah sebut dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab. Ansab itu artinya saudara sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala, itu ansab. Dulu orang-orang jahiliyah itu mereka menyembelih, kemudian sembelihannya diperuntukkan untuk berhala-berhala, itu termasuk perbuatan syirik. Itu disebut ansab. Hebat. Yang keempat wal azlam. Azlam itu artinya berkombinasi dengan anak panah, saudara, disebut azlam. Itu juga termasuk perbuatan syirik yang dilakukan kaum jahiliyah. Empat Allah sebutkan dalam Al-Quran: khamar, judi, ansab, azlam. Ansab dan azlam perbuatan syirik. Khamar dan judi dosa besar. Mungkin ada yang namanya Habib, itu kan ansab dan azlam syirik. Khamar judi dosa besar, dasar syirik. Tapi kenapa disejajarkan sama Allah antara dosa besar dengan perbuatan syirik? Kenapa disejajarkan oleh Allah? Dibuat satu deretan, satu rangkaian. Ulama tafsir Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik karena Allah pengen menunjukkan saking buruknya khamar dan judi, saking jeleknya khamar dan judi, sampai Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min. Coba jawab yang jujur. Masyarakat Bukit Tinggi jawab yang jujur. Kalau ada satu perbuatan, dia bukan perbuatan syirik, tapi Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Orang kompak. Ini yang jawab dalam mas jangan-jangan masih ada video online ini. Jawab yang kompak, baik atau buruk? Kalau ada perbuatan Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Saking buruknya khamar dan judi sampai Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min. Yang kedua kata Allah apa? Rijsun. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, kata Allah. Rijsun itu artinya kotor.
masyarakat Bukit Tinggi, kalau sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Itu yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, min amali syaitan. Allah sebut khamar dan judi sebagai perbuatan setan. Kadang-kadang saya heran, Pak Bu, manusia ini setan. Manusia itu bilang, setan kau, marah. Temannya setan kau, marah. Tapi perbuatan setan dikerjain. Mabok, main judi, pakai narkoba, dibilang setan marah, dibilang perbuatan setan, dibilang temannya setan marah, tapi perbuatan setan dikerjain. Masya Allah, pusing sekarang ada manusia. Sekali lagi, coba jawab yang kompak. Kalau sesuatu Allah sebut sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Itu baru yang ketiga. Yang keempat, apa kata Allah? Fajtanibu, hindari dong hambaku. Bapak Ibu sekalian, Allah yang Maha Tahu. Makanya Imam Izzuddin Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam al-Mustalah dikatakan, dan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyebutkan, kalau Allah sudah melarang sesuatu, Allah suruh kita hindari sesuatu, baik kita bisa ngerti atau nggak ngerti, menjangkau atau tidak menjangkau, pasti sesuatu yang Allah larang itu bahaya, pasti. Baik di dunia atau di akhirat. Kita paham nggak paham, jangkau atau tidak jangkau, kalau Allah larang sesuatu, pasti sesuatu tersebut bahaya. Tidak mungkin tidak. Nah sekarang Allah mengatakan, wahai hambaku, itu khamar dan judi, hindari, kata Allah. Fajtanibu. Jawab lagi semuanya masyarakat begini yang keempat. Berarti ini baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Yang kelima, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi Allah katakan, kalau kalian hindari itu khamar dan judi, kalian akan beruntung. Mafhumnya, implisitnya, berarti kalau kalian lakukan, kalian akan buntung. Sesuatu kalau dihindari beruntung, dilakukan akan buntung. Sesuatu yang membuat buntung manakala dilakukan, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita sampai tujuh turunan Allah selamatkan dari bahaya narkoba. Allah selamatkan dari minuman keras. Allah selamatkan dari judi. Amin ya Rabbal. Itu baru 5 tuh. Aku yang sebutin baru 5. Itu satu ayat. Jadi Allah sebutkan sejajar dengan sini, kotoran, perbuatan setan, apalagi tadi hindari kata Allah. Kemudian Allah katakan yang kelima, kalau dihindari beruntung. Yang keenam belum selesai. Yang keenam kata Allah, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar adawah, permusuhan. Jawab ini antara satu kampung dengan kampung lain bisa ribut mula-mulanya gara-gara mabok, ada atau tidak? Banyak. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi gak ada yang jawab. Jangan-jangan lagi sisa-sisanya pun bilang ini. Bu, sehat bu, ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doain makin disayang sama suami, awet muda, panjang umur, sehat walafiat. Tapi ibu-ibu yang jawabnya lemas, saya doain suaminya kawin lagi. Bu, semangat dah jawabnya. Kamu dulu pakai mata tuh udah bakal kawin lagi. Bu, saya baca cerita. Disebutkan ada polwan. Tahu polwan? Polisi wanita.
Ada korban yang punya suaminya polisi juga. Apa yang terjadi di berita ini disebutkan, ini korban bakar suaminya hidup-hidup sampai mati juga. Bu, istri bakar suami, jangan nggak bu? Begitu dibakar, akhirnya apa yang terjadi? Ditangkap ini korban. Ditanya, kenapa kamu bakar suami? Ternyata terungkap, ini istri kesel. Suaminya dapat gajinya dihabiskan untuk main judi online. Bu, istri marah sama suami, kesel gara-gara gaji dihabiskan untuk judi online. Akhirnya karena istri marah, suami dibakar. Wajar atau tidak? Astagfirullah. Ini bahaya loh ibu-ibu begini. Ustaz, kayaknya Anda nggak berani melanjutkan ceramah di sana. Ini ibu-ibu di sini katanya bakar suami wajah. Hati-hati Pak, gara-gara judi aja dibakar wajah, apalagi kawin lagi habis. Bu, dia bakar suami nggak wajar bu, salah yang namanya bakar suami. Tapi yang saya pengen garis bawahi di sini, suami istri saling sayang, saling cinta. Begitu gara-gara judi sampai istri bakar suami. Persis yang Allah katakan dalam Al-Quran, setan menjadikan saudara judi dan khamar sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses. Tapi manusia masih sering melakukan. Saya kemarin belum lama di Bogor, ketika saya dari pesantren mau ceramah di daerah Megamendung, di daerah Cisarua. Saya lewati satu jalan sempit malam-malam. Tahu-tahu ada mobil parkir di tengah jalan. Saya lihat ini jagoan dari mana parkir di tengah jalan ini? Nuntutnya. Saya suruh sopir deketin. Begitu sopir mendekati, ternyata penumpang mobil tersebut sepasang suami istri. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ternyata itu suami sudah menyeret istrinya ke jalanan. Malam-malam suami itu gebuki istrinya di tengah jalan. Saya perhatikan kok bisa ada suami gebuki istri di tengah jalan. Begitu saya lihat, oh ternyata lagi fly. Tahu fly? Mabok. Suami istri yang tadi begitu saling sayang, saling cinta. Kadang-kadang saling cinta suami istri Pak Bu, Masya Allah, apalagi kalau baru nikah. Dunia milik kita berdua. Yang lain cuma kontra. Betul nggak Bu? Tapi gara-gara mabok, suami rela gebuki istri di tengah jalan. Dan berapa banyak kasus-kasus kekerasan rumah tangga bermula dari mabok? Silakan Anda tanya Pak Polisi, silakan Anda tanya Pak. Berapa banyak kekerasan rumah tangga berawal dari minuman keras, dari narkoba? Masya Allah. Saya mau tanya, kalau begitu setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Itu yang ke-6. Allah katakan setan itu menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Yang ke-7, untuk menebar antara Allah kebencian. Yang ke-8, wa yasuddakum 'an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk membuat kalian jauh dari zikir mengingat Allah. Yang ke-9, kata Allah, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk membuat kalian jauh dari sholat. Orang kalau sudah kecanduan narkoba, Pak Bu, diajak sholat susah atau tidak? Saya punya pengalaman Pak Bu. Bukan pengalaman pakai narkoba ya. Saya punya pengalaman. Mudah-mudahan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Se-Indonesia udah tahu lah itu urusan politik itu. Udah paham. Saya masuk penjara gara-gara omongan baik-baik saja. Jadi gara-gara saya ngomong baik-baik saja, ketika Habib Rizik masuk ke rumah sakit, saat itu beredar isu Habib kritis, buzzer-buzzer bikin hoax, Habib kritis, Habib sesara, Habib Rizik mau mati. Akhirnya karena saya pusing ditanyakan banyak wartawan, pusing ditanya banyak orang, saya bikin video. Alhamdulillah Habib Rizik baik-baik saja, walaupun sedang dirawat tapi seger. Bukan hanya lagi kritis,
dirawat dimakan normal, dirawat di rumah sakit tapi ke kamar mandi masih bisa, artinya kan masih segar sehat. Saya bilang Habib baik-baik saja. Apa yang terjadi? Gara-gara omongan itu saya ditangkap polisi kena pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14 ayat 1 dengan ancaman 10 tahun karena dianggap menyebarkan kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Giliran yang bohong soal apa namanya mobil SMK ada 10 tahun dari keluar nggak masuk kan? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Panitia udah boleh dapatkan ini. Saudara, saya masuk penjara satu kamar dengan Habib di sini. Divonis 1 tahun penjara. Alhamdulillah. Berjuang menyampaikan kebenaran di risikonya seperti itu. Singkat cerita, Allah kasih kami kesempatan, ada hikmah di balik musibah itu ada hikmah. Di penjara itu kami dapat kesempatan untuk mendidik para tahanan. Jadi kami kasusnya kasus politik, tapi saya Habib Rizik bersama Ustaz Sobri Lubis dimasukin ke dalam penjara tahanan narkoba. Jadi satu blok penjara itu yang tahanan bukan narkoba hanya kami bertiga. Sisanya satu blok penjara tahanan narkoba. Dan ini tahanan narkobanya di Mabes Polri, nggak main-main. Ini kakap-kakap semua isinya. Yang kondisi 20 tahun, kondisi 10 hidup, bukan yang kelas Polres, bukan kelas Polsek, ini kelas Mabes. Singkat cerita, alhamdulillah kepala penjaranya orang baik, orang soleh. Kami diberi keleluasan untuk mengelola musola yang di penjara. Bahkan kami alhamdulillah di bawah bimbingan Habib Rizik sampai bikin perpustakaan di penjara. Dan penjara itu seketika berubah jadi seperti pesantren. Alhamdulillah. Para tahanan-tahanan menghadirkan sarung, dari bola, koko, peci. Sehari-hari itu tahanan para mantan pengedar narkoba bandar ini pada pakai peci, pakai sarung, pakai koko. Mereka sholat 5 waktu di masjid rapi. Kalau habis subuh, Habib Rizik yang isi kajian, tasawuf, urusan memperbaiki akhlak. Kalau habis asar, Ustaz Sobri bahas hadis. Habis maghrib, saya pimpin zikir sambil saya bahas fikih, saya bahas soal syariat, soal hukum, sah tidak sah, halal haram, tata cara ibadah. Jam 9 malam kami bikin pengajian Al-Quran. Tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran, kami berdayakan untuk jadi guru Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran, kita bikinin pelajaran Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Alhamdulillah banyak tahanan yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Alhamdulillah. Bahkan ada satu tahanan masih muda, umurnya masih 20 tahun, masuk dalam penjara nggak bisa baca Quran. Iqra 0. Masuk langsung Iqra pertama a ba ta ta ja ha kha dari awal. 3 bulan hatam Iqra 6. Begitu hatam Iqra 6 bisa baca Quran. Bisa baca Quran, telepon biasa ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam ibu. Alhamdulillah bu, sekarang saya sudah hatam Iqra, saya sudah bisa baca Quran. Apa jawab ibunya di rumah? Masya Allah nak, alhamdulillah, nak ini bersyukur. Kenapa? Gak dari dulu aja kamu di penjara. Alhamdulillah, ada hikmahnya di penjara membawa hikmah. Kalau kami tidak di penjara, mungkin kami tidak ada kesempatan untuk mendidik mereka, untuk menyentuh mereka orang-orang yang mungkin jarang tersentuh ilmu agama, yang sehari-hari tenggelam dalam dunia kegelapan. Mereka bukan tidak mau kembali, mereka pengen kembali. Mereka pengen dikenal Allah dan Rasulullah, tapi kadang ada yang menyentuh mereka. Mereka tato-tatoan, kadang baru mau masuk masjid saja sudah dituduh mau nyolong kotak amal. Bagaimana mau dekat kepada Allah? Ada hikmah, alhamdulillah. Berkah di penjara, kami bisa menyentuh mereka, kami bisa mengajarkan mereka. Alhamdulillah. Nah, kembali ke pembahasan apa hubungan Habib dengan pembahasan anak ini? Ini ada pengalaman menarik. Itu di penjara. Biasanya musolanya tidak terlalu besar karena tahanan tidak terlalu banyak. Itu kalau kami sholat 5 waktu penuh. Biasanya itu jumlah jamaah sekitar 7 atau 8 sholat. Itu satu musola penuh. 5 waktu penuh, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kami merasa aneh. Kok penuh nih sebulan setengah penuh. Tahu-tahu 2-3 hari tiba-tiba sepi. Tinggal 2 sholat atau 3 sholat. Habis 2-3 hari kami lagi penuh lagi.
Kok kadang-kadang anak-anak tahanan narkoba ini mendadak kompak dan sholatnya. Tiba-tiba sangat rame-rame nggak sholat, sisa puasa. Dan itu 2-3 hari habis itu baru lagi. Saya tanya kenapa seperti itu? Ada satu murid yang jujur ada di dia kadang-kadang ada tahanan-tahanan yang nakal, entah bagaimana caranya berhasil meloloskan barang haram. Sehingga akhirnya para tahanan banyak yang dapat kesempatan pakai hadis. Begitu pakai serentak tak sholat. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Setan menjadikan narkoba, judi, khamar sebagai alat untuk mencegah orang dari sholat. Kalau sudah nggak sholat, bagaimana mau selamat? Jawab lagi yang jujur, berarti setan sukses atau tidak? Yang Allah sampaikan benar atau tidak? Maha benar Allah benar secara benar. Yang terakhir, apa kata Allah yang ke-10? Fahal antum muntahun. Kata Allah, hai hambaku berhenti dong. Wahai hambaku yang judi berhenti. Hambaku yang masih nggak khamar berhenti. Kata Allah. Saudara, Allah yang maha kaya, Allah yang buat darah kita mengalir. Sesaat saja Allah pengen buat darah kita berhenti, nggak bisa hidup kita, saudara. Allah yang membuat jantung kita berdetak, saudara. Allah yang memberikan kita nyawa. Allah yang memberikan, saudara, membuat paru-paru kita bisa bernapas. Dari kita lahir keluar sampai detik ini, Allah nggak pernah minta bayaran atas udara yang kita hirup. Bayangkan kalau kita harus nafas pakai oksigen dari rumah sakit dari bayi sampai sekarang, berapa yang mesti kita bayar? Allah nggak pernah minta. Allah maha kaya, Allah maha dermawan, Allah nggak butuh sama kita. Andai kata kita semua maksiat, sedunia dari masjid sampai maghrib maksiat, nggak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran Allah. Andai kata semua hambanya taat, tidak akan mengurangi atau menambahkan sedikit pun daripada kebesaran Allah. Allah nggak butuh sama kita. Tapi Allah karena kasih sayang, apa kata Allah Ta'ala? Fahal antum muntahun. Ayo hambaku berhenti dong hambaku. Berhenti dong hambaku. Masya Allah, saudara. Perhatikan baik-baik yang saya sampaikan. Andai kata Allah melarang kita dengan suatu larangan, tapi Allah nggak sebutkan apa alasan pelarangan tersebut, maka itu lebih dari cukup bagi kita sebagai hamba untuk meninggalkan. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya tegaskan. Andai Allah larang kita sebuah larangan, Allah nggak sebutkan alasannya kenapa itu dilarang, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk meninggalkannya, saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan satu alasannya, lebih mantap lagi kita untuk meninggalkan. Kenapa dilarang? Ini sebabnya hambaku. Lebih mantap lagi kita. Apalagi kalau Allah sebutkan 10 penekanan. Ini bicara khamar dan judi, saudara. Baru satu orang ayat-ayat. Allah disebutkan 10 penekanan. Belum hadis yang lain, belum ayat yang lain. Seolah-olah di ayat ini seolah-olah Al-Quran ingin menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, itu yang namanya khamar, yang namanya judi, haram, 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 haram. 10 penekanan. Tapi masih ada hamba yang melakukan, masih ada hamba yang sadar. Maka oleh karena itu saya tekankan di kesempatan yang baik ini, yuk bersama-sama introspeksi diri masing-masing. Kalau ada yang masih bersentuhan dengan barang-barang seperti ini, sudah segera berhenti, segera taubat kembali kepada Allah. Allah akan menerima hamba-hambanya yang bertobat. Mau nunggu apa? Yang candu narkoba mau nunggu apa? Mau nunggu suruh Fatimah overdosis? Berapa banyak yang sudah overdosis secara narkoba mati secara katakan suruh Fatimah? Yang mabuk-mabuk itu mau nunggu apa? Mau nunggu kecelakaan karena nyetir dalam keadaan mabuk suruh Fatimah? Yang main judi itu setiap hari dapat uang dari judi